Kajian kitab Madarijus Salikin pagi hari ini memasuki pembahasan yang baru pada halaman 237 dengan judul Fikrah. Arti dasar dari fikrah adalah fikiran. Ada sedikit perbedaan antara Imam Al-Harawi dan Imam Ibnu Qayyim mengenai fikrah. Bagi Imam Al-Harawi, fikrah adalah hasil dari basirah. Jadi apabila seseorang telah sempurna di dalam basirah, maka ia akan sampai kepada fikrah. Akan tetapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpandangan bahwa fikrah itu hasil dari yaqazah. Apabila seseorang yaqazah, artinya sadar dengan tiga pengertian: sadar dengan nikmat, sadar dengan dosa-dosa, dan yang terakhir sadar atas segala hal yang kurang dan yang berlebih-lebihan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang telah sempurna di dalam fikrah, di dalam yaqazah, seseorang yang telah sempurna dalam kesadaran, maka kesadaran yang sempurna itu akan menghasilkan fikrah. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita melihat catatan lebih jauh Imam Ibnu Qayyim dan Al-Harawi tentang al-fikrah, saya ingin sampaikan satu catatan Imam Ibnu Qayyim tentang fikrah ini. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fikrah pada dasarnya adalah fikiran. Fikiran. Jadi dalam agama kita atau dalam Al-Quran ada pikiran manusia. Artinya kadang-kadang Allah mengatakan ya'qilun, berfikir. Jadi tidak semua orang yang memiliki pikiran lalu berfikir. Mayoritas manusia memiliki pikiran, tapi hanya segelintir orang yang berfikir. Nah, maka ketika orang memiliki pikiran tapi tidak berfikir, agama kita menganggap ini adalah kebodohan. Tapi apabila dengan pikiran seseorang berfikir, itu dinamakan dengan ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fikiran berhubungan dengan dua hal. Yang pertama berhubungan dengan ilmu, dan yang kedua berhubungan dengan keinginan. Fikiran berhubungan dengan ilmu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pikiran yang berhubungan dengan ilmu akan menghasilkan pemahaman dan pengenalan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Furqan atau kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu fikrah dalam bentuk ilmu. Selanjutnya kadang-kadang fikrah itu kata Imam Ibnu Qayyim berhubungan dengan iradah, berhubungan dengan kehendak. Apabila fikrah berhubungan dengan kehendak, maka dia melahirkan dua hal. Apa itu? An-nafi' wad-dar. Ketika kita punya satu keinginan, ketika kita punya satu kehendak,
Anda berkeinginan A misalnya, saat Anda berkeinginan A, Anda akan berpikir ini manfaat atau bukan. Saat Anda berkeinginan A, berkeinginan B, maka di situ Anda fikrah, Anda berpikir keinginan saya ini manfaat atau bukan. Jadi ketika fikrah berhubungan dengan ilmu, hasilnya adalah memahami benar dan salah. Tapi ketika fikrah berhubungan dengan keinginan, hasilnya manfaat atau tidak. Karena tidak ada orang yang berakal berkeinginan sesuatu, melainkan ia akan berpikir terhadap keinginan. Ini keinginan saya manfaat atau bukan. Nah, ini kajian Imam Ibnu Qayyim. Jadi kadang-kadang fikiran berhubungan dengan ilmu, kadang-kadang fikrah berhubungan dengan keinginan atau berhubungan dengan amal. Baiklah jemaah sekalian, pada halaman 237 Imam Al-Harawi, karena Madarijus Salikin ini duet antara Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi menuliskan matan dan Imam Ibnu Qayyim menuliskan syarah. Imam Al-Harawi rahimahullah memberikan definisi fikrah. Beliau mengatakan hiya talammusul basirah listidrakil bughyah. Yang dimaksud dengan fikrah adalah pandangan basirah terhadap tujuan. Jadi apabila ada satu tujuan dan Anda melihatnya dengan basirah, pandangan basirah Anda terhadap tujuan ini dinamakan dengan fikrah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Anda tidak lupa yang dimaksud dengan basirah, nurun yaqzifuhu Allahu fi qalbi 'abdin yara bihi haqiqata ma umira bih. Yang dimaksud dengan basirah, cahaya yang Allah jatuhkan dalam hati seseorang sehingga hati itu melihat hakikat dari semua yang datang dari Allah. Jadi basirah tidak membuat Anda melihat perintah Allah secara lahiriah, tapi membuat Anda melihat perintah Allah secara hakikat. Salat secara lahiriah berdiri, rukuk dan sujud. Orang-orang yang memandang dengan basirah tidak melihat lahiriah ini, mereka melihat hakikat. Ini salat, oh berarti ini surga. Ini salat berarti ini komunikasi dengan Allah. Ini salat berarti ini adalah pintu surga. Musibah bagi orang yang memandang secara lahiriah akan melihat sebuah ujian yang berat, melihat air mata, melihat sakit. Tapi orang yang melihat musibah dengan kacamata basirah, mereka akan melihat bahwa musibah ini terhapusnya dosa, musibah ini tingginya derajat. Bahkan di dalam musibah ini pun ada nikmat. Dan selanjutnya lebih tegas lagi jamaah sekalian, orang-orang yang memandang dengan basirah, mereka melihat hakikat dan hikmah. Baik, saya berikan ada gambaran. Satu ujian akan berat bagi orang yang melihatnya dengan pandangan lahiriah. Sakit dalam pandangan lahiriah itu sakit, namanya aja sakit. Nah, tapi dengan pandangan basirah, orang-orang yang sakit melihat ini ujian.
Dan saya tidak mau melihat ujiannya, tapi saya melihat yang menguji. Kalau Anda melihat ujian, ini berat. Tapi kalau Anda melihat siapa yang memberikan ujian, ini akan menjadi ringan. Jamaah sekalian yang saya hormati, basirah itu satu pandangan terhadap hakikat dan hikmah. Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan basirah, melihat tujuan dengan, yang dimaksud dengan fikrah, melihat tujuan dengan pandangan basirah. Dalam perjalanan Anda akan cepat sampai tujuan kalau Anda tidak belok kanan, tidak belok kiri. Tapi kalau Anda belok kanan, Anda belok kiri, mampir kanan, mampir kiri, Anda akan sangat terlambat sampai tujuan. Nah, seseorang dinamakan fikrah apabila dalam perjalanannya menuju Allah, dia fokus melihat tujuan sehingga tidak lagi menyimpang ke kanan, tidak lagi santai ke kiri, sehingga dengan fikrah itu seseorang akan lebih cepat sampai. Seseorang akan lebih cepat sampai. Seorang kaum salafus saleh melihat keluarganya tidur di malam hari, nyenyak, mendengkur. Beliau mengatakan, wahai istriku, bangunlah, bangunlah, bangunlah. Kalau dalam perjalanan ini kamu lebih banyak istirahat, kapan perjalanan akan sampai? Sementara waktu akan selesai. Ini ambil satu perjalanan. Kalau dalam perjalanan menuju Allah Anda lebih banyak mengambil waktu untuk santai, kapan Anda akan sampai tujuan sementara waktu semakin habis? Mayoritas orang, mereka tidak sampai kepada tujuan saat waktu mereka telah habis. Kenapa demikian? Karena banyak waktu yang dibuang untuk istirahat. Lebih fatal lagi, banyak waktu yang dibuang untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah urgensi dari fikrah itu. Jadi fikrah artinya Anda fokus melihat tujuan, sehingga Anda tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Anda tidak istirahat kanan, apalagi membuang waktu untuk dosa. Maka orang yang masih banyak membuang waktu, orang yang masih banyak beristirahat dalam perjalanan, berarti mereka tidak fokus dengan tujuan. Dan ini tidak dinamakan dengan fikrah. Baik, jadi apabila Anda melihat tujuan dengan pandangan basirah, maka Anda tidak akan menoleh ke kanan, tidak akan menoleh ke kiri, enggak akan membuang waktu untuk beristirahat berlebihan, sehingga perjalanan Anda menuju Allah akan cepat sampai. Semoga Anda sampai sebelum waktu Anda selesai. Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala mengatakan, fikrah ini ada tiga tahapan, ada tiga tingkatan. Fikrah yang pertama adalah al-fikratu fi ainit tauhid. Fikrah yang pertama adalah fikrah tentang hakikat tauhid. Jamaah sekalian, tauhid arti umumnya adalah keesaan Allah. Tapi arti tauhid lebih bebas lagi. Tauhid artinya hanya Allah, bukan yang lain. Itulah tauhid. Hanya Allah, bukan yang lain. Salat ini hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Zikir hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu yang dinamakan dengan tauhid. Mengesahkan Allah. Keesaan Allah ini jamaah sekalian loyalitas dan kesetiaan yang paling tinggi dari seorang hamba dengan Allah. Karena hakikat tauhid bahwa antara Anda dengan Allah tidak ada siapa-siapa lagi.
Salat itu antara Anda dengan Allah. Dan ketika Anda telah sampai kepada satu hubungan antara Anda dengan Allah, di dalam hubungan itu nggak ada siapa-siapa. Zikir itu hubungan antara Anda dengan Allah. Ketika Anda telah sampai kepada hubungan antara Anda dengan Allah, maka di dalam hubungan ini tidak ada siapa-siapa selain Allah. Maka apabila di dalam hubungan Anda dengan Allah ternyata ada pihak ketiga, ini hubungan tidak di atas tauhid. Ini hubungan bukan kesetiaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya ulangi, tauhid itu kesetiaan terbesar seorang hamba kepada Allah. Ketika Anda telah sampai dalam hubungan antara Anda dengan Allah, maka di dalam hubungan itu tidak ada siapa-siapa kecuali Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Misalnya Anda melakukan salat malam, itu hubungan antara Anda dengan Allah. Siapa yang ada dalam hubungan itu? Tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Itu tauhid. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka dalam hubungan dengan Allah Azza wa Jalla tidak boleh ada pihak ketiga. Dan orang-orang munafik dalam hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla selalu tercemari dengan pihak ketiga. Ketika mereka sedang salat, mereka ingin pujian dari manusia. Ketika mereka sedang ibadah, mereka ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Kenapa ada pihak ketiga dalam hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla? Ini satu pengkhianatan. Ini tadi tauhid dalam ubudiyah, tauhid dalam uluhiyah. Bahwa hubungan Anda dengan Allah hubungan yang bersih tanpa pihak ketiga. Tauhid yang kedua dinamakan tauhid rububiyah. Semua kebutuhan Anda adalah rububiyah Allah. Anda ingin rezeki, rezeki itu rububiyah Allah. Anda ingin kesehatan, kesehatan Anda adalah rububiyah Allah. Rububiyah adalah aturan Allah. Allah mengatur A, Allah mengatur B, Allah mengatur C. Semua aturan-aturan Allah atau tadbir itu dinamakan rububiyah. Pertanyaan jamaah sekalian, Anda ingin rezeki, siapa yang Anda lihat dalam rezeki itu? Kalau di dalam rezeki ini Anda lihat atasan Anda, dalam rezeki ini Anda lihat pelanggan Anda, di dalam rezeki ada pihak ketiga selain Allah, Anda tidak bertauhid. Tauhid rububiyah itu bahwa Anda melihat rezeki dan Anda tidak melihat siapa-siapa selain Allah Azza wa Jalla. Anda butuh keselamatan dan kesehatan. Rasa butuh Anda ini adalah rububiyah. Siapa yang Anda lihat dalam kesehatan Anda? Kalau Anda melihat dokter, kalau Anda melihat terapis, Anda melihat selain Allah dalam rububiyah Allah. Ini syirik. Tauhid itu jamaah sekalian, bahwa Anda tidak melihat di dalam rububiyah Allah kecuali Allah. Anda tidak melihat dalam rububiyah Allah kecuali Allah. Apa rububiyah Allah? Jawabannya semua kebutuhan Anda adalah rububiyah Allah. Anda butuh sehat, Anda butuh rezeki, Anda butuh selamat, Anda butuh anak-anak Anda terjaga, Anda butuh masa depan Anda baik. Semua keinginan, semua kebutuhan Anda adalah rububiyah. Karena semuanya adalah aturan Allah. Allah yang menentukan. Pertanyaan adalah,
keinginan Anda semuanya adalah rububiyah Allah, siapa yang Anda lihat dalam rububiyah itu? Orang-orang yang tidak belajar tauhid, mereka melihat sejumlah wajah di dalam rububiyah Allah. Mereka ingin sehat, sehat itu rububiyah Allah. Tapi mereka melihat, oh sehat saya karena dokter, saya sehat karena obat, saya sehat karena terapi. Sehat Anda adalah rububiyah Allah. Ternyata dalam rububiyah Allah itu Anda melihat sejumlah wajah. Mestinya di dalam rububiyah Allah hanya ada Allah. Ternyata dalam rububiyah Allah Anda melihat A, B, dan C. Dalam agama kita ada sejumlah zikir, nampaknya sederhana, tapi zikir-zikir ini membebaskan Anda dari syirik rububiyah. Contoh, kamu sudah sehat. Alhamdulillah saya sehat setelah makan obat. Ada syirik tidak? Tidak. Kenapa? Anda sebutkan Alhamdulillah. Jadi sehat Anda bukan karena obat, tapi karena Allah. Maka Anda sebutkan nama Allah. Alhamdulillah setelah makan obat saya sembuh. Tapi bayangkan kalau Anda nggak menyebutkan nama Allah. Kamu udah sehat? Iya, setelah makan obat. Hati-hati dengan zikir-zikir seperti ini. Hari ini jam 9 saya datang ke rumah kamu. Anda sampai ke rumah tersebut, sebuah rububiyah Allah, betul? Karena rububiyah Allah maha mengatur, Allah maha menentukan. Maka Anda sampai ke rumah tersebut karena rububiyah Allah. Lalu ternyata Anda katakan, saya akan sampai ke rumah kamu. Saya sampai saya. Di sini ada syirik tersembunyi. Syirik yang sangat halus. Sampainya Anda ke rumah tersebut adalah rububiyah, dan dalam rububiyah itu ada kata saya. Di mana Allah? Mestinya Anda katakan, insya Allah saya akan sampai jam 9. Sampainya Anda ke rumah, insya Allah Anda sebutkan nama Allah. Maka zikir-zikir seperti ini jamaah sekalian, meskipun rasa-rasanya ringan, tapi ini melepaskan Anda dari syirik-syirik yang halus. Syirik besar tidak ada mungkin, tapi syirik halus itu pasti. Syirik halus ini yang disebut Nabi kita dengan syirkun khafi. Baik. Jadi itulah tauhid uluhiyah, itulah tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, apabila dalam hubungan Anda dengan Allah tidak ada siapa-siapa selain Allah. Salat adalah hubungan Anda dengan Allah. Berpuasa, berzikir, bertilawah adalah hubungan Anda dengan Allah. Dalam hubungan itu nggak boleh ada siapa-siapa selain Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, rububiyah adalah semua kebutuhan Allah, semua kebutuhan Anda kepada Allah. Anda butuh sehat, Anda butuh rezeki, Anda butuh perlindungan, itu semua dinamakan rububiyah. Dalam segala kebutuhan dan keinginan Anda nggak boleh melihat siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam rububiyah Allah jangan ada selain Allah. Nah, dua rububiyah ini dua tauhid ini tidak akan mantap kecuali dengan tauhid yang ketiga. Apa itu? Asma wa sifat. Jadi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini mungkin hanya satu pemahaman, bukan sebuah ma'rifat. Anda faham uluhiyah, Anda faham tauhid rububiyah, tapi pemahaman yang bersifat ma'rifat tidak mungkin tanpa Anda memahami tauhid yang ketiga, yaitu asma wa sifat. Baik jamaah sekalian, terkait dengan tauhid ini saya ambil dua kutipan bagus dari Imam Al-Is bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Beliau tentu ulama yang hampir 2 abad lebih tua daripada Imam Ibnu Qayyim.
Imam Ibnu Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah, beliau mengatakan, di mana Anda melihat tauhid? Keesaan Allah di mana Anda menemukannya? Beliau mengatakan, Anda akan menemukan keesaan dan tauhid Allah setidaknya dalam 7 hal. Maka kalau 7 hal ini Anda fahami dengan baik, Anda akan melihat tauhid dan keesaan itu sejelas matahari di siang bolong. Kadang-kadang kita melihat tauhid tapi terbalut awan. Maka beliau mengatakan, Anda tidak akan melihat keesaan Allah, Anda akan melihat tauhid sejelas matahari di siang bolong kalau Anda tidak melalui 6 atau 7 hal. Maka beliau mengatakan, Anda akan menemukan tauhid Allah itu melalui 7 hal. Baik, yang pertama, Anda akan menemukan tauhid dalam nama Allah Al-Awwal Wal-Akhir. Ini nomor 2. Al-Awwal pertama, Al-Akhir nomor 2. Huwal awwalu wal akhir. Jamaah sekalian, Anda datang dari sebuah awal. Awal Anda adalah kelahiran. Perhatikan jamaah sekalian, awal Anda nggak sendirian. Anda tidak berawal dengan diri Anda, tapi Anda berawal ada ayah, ada ibu. Maka di dalam awal Anda ada 3. Perhatikan, di dalam awal Anda tidak ada tauhid. Karena awal Anda terdiri dari orang tua, ayah dan ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal, apakah di dalam awalnya Allah ada ayah, ada ibu? Tidak. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan. Allah tidak diperanakkan. Inilah gambaran tentang kemahaawalan Allah. Allah berawal tanpa diperanakkan. Kalau Allah berawal dari sebuah proses peranakan, berarti di awal Allah ini bukan awal tauhid. Tapi Anda akan melihat keesaan Allah dalam kemahaawalannya, karena di dalam kemahaawalan Allah tidak ada ayah, tidak ada ibu yang menjadi awalnya Allah. Jadi awalnya Allah adalah Allah sendiri, karena Allah adalah awal. Baik, ini yang pertama. Semua orang yang melihat bahwa Allah berawal tanpa ayah dan ibu, maka Anda akan melihat sebuah awal di atas tauhid. Awalnya Allah itu di atas tauhid. Gak ada ayah, gak ada ibu. Nomor 2, kata Imam Iz bin Abdussalam, Anda akan menemukan tauhid dalam nama Allah Al-Akhir. Coba sekalian yang saya hormati, langit akan berakhir dan semua isinya akan berakhir. Bumi dan segala isinya semuanya akan hancur. Dan satu-satunya yang tersisa adalah Al-Akhir. Semuanya hancur dan yang tersisa adalah Al-Akhir. Ketika Anda melihat yang tersisa adalah Al-Akhir, tidak ada siapa-siapa lagi, Anda akan melihat tauhid. Anda akan melihat kemaesaan Allah di dalam Al-Akhir. Karena di dalam Al-Akhir Anda melihat hanya Allah yang tersisa saat semuanya hancur. Anda lihat hanya Allah yang tersisa, inilah Al-Akhir. Di situ Anda akan melihat tauhid. Jamaah sekalian yang saya hormati, nomor 3 kata Imam Iz bin Abdussalam, Anda akan melihat tauhid itu di dalam nama Allah Al-Qayyum. Nama Allah Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Apakah Anda berdiri sendiri jamaah sekalian? Jawabannya Anda enggak berdiri sendiri. Untuk makan Anda butuh petani, Anda butuh A, Anda butuh B.
Setelah ada 10, 50, 100 orang, akhirnya Anda sampai kepada kebutuhan Anda. Jadi Anda tidak berdiri sendiri dalam kebutuhan Anda. Bahkan untuk memandang, ini ada pintu. Apakah Anda berdiri sendiri memandang pintu? Enggak. Anda membutuhkan cahaya. Sekiranya tidak ada cahaya, Anda enggak akan bisa memandang pintu ini dengan diri Anda sendiri. Maka Anda tidak mandiri dengan diri Anda untuk melihat pintu. Karena Anda membutuhkan cahaya untuk bisa melihat pintu. Jadi semua manusia membutuhkan selain dirinya. Butuh makan, butuh minum, butuh bantuan dan lain-lain. Tapi Allah Al-Qayyum enggak butuh siapa-siapa. Kenapa Allah enggak butuh siapa-siapa? Inilah keesaan itu. Inilah tauhid itu. Keesaan dan tauhid Allah Azza wa Jalla, saat Anda melihat bahwa Allah enggak butuh apapun, Allah enggak butuh siapapun. Itulah keesaan itu. Semua yang masih membutuhkan, mungkin butuh 1 miliar, semua yang membutuhkan tidak memiliki sifat tauhid. Maka Allah memiliki sifat tauhid karena Allah satu-satunya qayyum yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Selanjutnya Imam Idris bin Abdus Salam rahimahullah mengatakan, berikutnya Anda akan melihat tauhid itu di dalam Al-Quddus. Al-Quddus dalam arti kata Allah Maha Suci. Dari perbandingan, dari kesamaan. Ada yang sama dengan Anda? Sangat banyak. Banyak yang sama dengan Anda berarti Anda tidak memiliki sifat tauhid. Tapi Allah Azza wa Jalla Al-Quddus, Maha Suci dari yang menyamai. Ketika tidak ada satu pun yang menyamai Allah karena Allah Al-Quddus, ini adalah tauhid. Ini adalah keesaan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Berikutnya jemaah sekalian, Anda akan melihat tauhid itu di dalam Al-Ahad. Al-Ahad artinya nafyul kaif. Tidak ada kaifiyat. Yang dimaksud dengan kaifiyat adalah gambaran. Allah Maha melihat seperti apa Allah melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti apa Allah Maha mendengar. Anda lihat dalam surat Al-Ikhlas, Allah sebutkan Ahad dan tafsir Ahad itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ahad dalam arti tidak ada yang seperti dengan Allah. Maka Anda enggak akan mengenali Allah dengan kata seperti. Anda mengenali motor Yamaha dengan seperti Honda. Anda mengenali Bapak Muhammad dengan seperti, Pak Muhammad seperti adiknya. Tapi Allah Ahad yang Maha Esa, Esa dalam arti tidak ada seperti untuk mengenal Allah. Maka Imam Izz bin Abdus Salam mengatakan, Anda akan menemukan tauhid itu di dalam Ahad. Karena hakikat Ahad tidak ada kaifiyat bagi Allah. Allah mungkin begini, Allah begini, Allah enggak. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, Anda akan melihat tauhid itu kabila-bila dalam syumulus sifat wal asma, dalam kesempurnaan setiap nama dan sifat Allah. Ilmu Allah tidak ada batas sama sekali. Kekuasaan Allah tidak ada batas sama sekali. Kekuatan Allah tidak ada batas sama sekali. Semua hanya kekuatan Allah yang tiada batas. Anda punya kekuatan tapi terbatas. Terbatas waktu, terbatas objek. Adapun kekuatan Allah tanpa batas, kasih sayang Allah tanpa batas, kekayaan Allah tanpa batas, ilmu Allah tanpa batas, itu namanya sempurna.
Maka Anda akan melihat tauhid saat Anda melihat kesempurnaan, bahwa ternyata yang berada dalam kesempurnaan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang keenam. Anda akan melihat tauhid di dalam kesempurnaan, karena di dalam kesempurnaan tidak ada siapa-siapa selain Allah. Yang sempurna kekayaannya tanpa batas hanya Allah. Yang sempurna kekuatannya tanpa batas hanya Allah. Yang sempurna ilmunya tanpa batas hanya Allah. Jadi di dalam kesempurnaan ini hanya ada Allah. Maka di dalam kesempurnaan itu Anda lihat tauhid. Yang ketujuh jamaah sekalian, di mana Anda lihat tauhid? Anda akan melihat tauhid di dalam uluhiyah, di dalam ibadah. Maksudnya apa? Bahwa ternyata ibadah ini bukan hak manusia. Manusia yang punya kekurangan tidak punya hak yang bernama ibadah. Manusia yang syarat dengan keterbatasan tidak punya hak yang bernama ibadah. Semua manusia Anda hormati. Jadi manusia yang penuh dengan kekurangan, hak mereka atas Anda adalah hak penghormatan. Tetapi ketika Anda berbicara tentang satu hak yang bernama ibadah, ternyata yang memiliki hak diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla. Orang tua kita, mereka tidak punya hak atas kita yang bernama hak ibadah. Pemimpin-pemimpin kita, mereka tidak punya hak atas kita bernama hak ibadah. Satu-satunya yang ada dalam hak ibadah hanya Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Izz bin Abdul Salam mengatakan, apabila Anda melihat ibadah, ternyata ibadah ini hanya hak Allah, bukan hak siapa-siapa, maka dengan melihat ibadah Anda akan melihat tauhid. Baik. Maka Imam Izz bin Abdul Salam rahimahullah beliau mengatakan, apabila Anda mendalami 7 hal ini, maka Anda akan melihat tauhid sejelas matahari di siang hari. Tapi kalau Anda tidak merenungi 7 hal ini, Anda hanya mendengar tauhid dan tidak melihatnya. Anda mendengar tauhid dan tidak melihatnya. Kalaupun Anda melihatnya, tapi Anda tidak melihatnya dengan jelas. Baik, jadi yang pertama, lihatlah tauhid di dalam sifat al-awwal, al-akhir, al-qayyum, al-quddus, al-ahad. Yang keenam, kemahasempurnaan Allah. Dan yang kedua, bahwa Allah maha diibadahi. Maha diibadahi itu arti dari Allah itu sendiri. Jamaah sekalian, Allah, apa arti Allah? Apa arti Allah? Maha diibadahi. Pertanyaan saya yang kedua, apa ibadah itu? Jamaah sekalian, puncak cinta dinamakan ibadah. Kalau cinta Anda cinta 50% tidak dinamakan ibadah. Jadi arti dasar dari ibadah adalah cinta. Tapi tidak setiap ibadah dinamakan cinta. Cinta dinamakan ibadah apabila cinta itu membuat Anda melakukan apa saja. Anda cinta Allah bukan? Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, berperanglah biarpun engkau mati. Ternyata Anda rela melakukan apa saja. Ini dinamakan ibadah. Cinta yang membuat Anda melakukan apa saja, itu dinamakan ibadah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, cinta itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama dari cinta, kata beliau, adalah iradah. Ini pangkal dari cinta. Iradah adalah keinginan. Semua keinginan Anda, keinginan adalah awal dari cinta.
Anda ingin makan, oh itu berarti cinta. Keinginan ingin naik lagi menjadi alaqah, hubungan. Hubungan itu adalah cinta. Tapi anak tangga yang kedua. Alaqah ataupun hubungan ini naik lagi menjadi as-sibabah, ketertarikan. Ini adalah cinta nomor 3. Di atas as-sibabah itu ada namanya al-widad. Al-widad itu adalah saful mahabbah, bahwa Anda tertarik namun bukan karena faktor afak, Anda tertarik karena yang bersangkutan, bukan karena sesuatu dalam dirinya. Kalau Anda cinta saya karena uang saya dan jabatan saya, itu tidak dinamakan al-widad. Tapi kalau Anda cinta saya karena saya, ini dinamakan al-widad. Lalu jamaah sekalian, cinta pada level puncak dinamakan dengan ibadah. Dinamakan dengan, ada 10 tingkatan, saya langsung ke puncak saja. Cinta pada level yang paling tinggi adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah cinta di mana Anda rela melakukan apapun. Ibrahim alaihissalam mencintai Allah, lalu Allah katakan, wahai Ibrahim, potong anakmu. Ibrahim mengatakan, baiklah. Ismail alaihissalam mencintai Allah. Allah mengatakan, Ismail, kau akan dibunuh. Ismail mengatakan, siap. Jadi kalau di dalam cinta kepada Allah Anda belum melakukan apapun yang Allah mau, maunya Allah masih Anda batasi dengan maunya Anda. Allah mau Anda salat, ternyata saya mau istirahat dulu. Tuh. Anda membatasi maunya Allah dengan maunya Anda tidak dinamakan seorang yang beribadah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, subhanallahil azim, beliau punya ungkapan yang sangat bagus. Apa itu? Banyak orang telah beribadah, tapi sedikit mereka yang beribadah dengan jiwa ubudiyah. Salat Anda ini ibadah, tapi jiwa Anda dalam salat apakah jiwa ubudiyah? Belum tentu. Orang-orang munafik itu beribadah jamaah sekalian, tapi dalam hati mereka tidak ada jiwa ubudiyah. Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain, beliau menjelaskan jiwa ubudiyah itu terdiri dari 10 hal. Kalau 10 hal ini tak ada dalam hati Anda tidak memiliki jiwa ubudiyah walaupun Anda memiliki ibadah. Karena enggak semua orang yang beribadah dalam hatinya ada jiwa ubudiyah. Apa itu yang 10? Insya Allah dalam Madarijus Salikin akan dibahas tentang hal itu dalam pembahasan tentang al-ghina. Di sini ada bab tentang al-ghina, rasa kaya. Nah, di situ akan ada pembahasan tentang hal ini. Jamaah sudah masuk suruk ya? Baik jamaah sekalian yang saya hormati, masih ada hal kedua, catatan yang saya ambil dari Imam Izz bin Abi Salam. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya berharap catatan yang saya ambilkan dari Imam Izz bin Abi Salam tadi, bahwa Anda tidak akan menemukan tauhid, Anda tidak akan melihat tauhid sejelas Anda melihat 7 hal. Jadi mohon 7 hal ini Anda pahami baik-baik, Anda renungkan lebih mendalam. Niscaya Anda akan melihat ketauhidan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah esa? Karena Dia awal. Di dalam awalnya Allah hanya ada Allah, tidak ada ayat, tidak ada itu. Kenapa Allah esa? Karena Dia akhir. Semuanya berakhir kecuali Allah satu-satunya. Begitu selanjutnya. Coba Anda dalami, Anda renungi ke-7 hal tadi, niscaya Anda akan melihat bahwa tauhid itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada selain Allah. Karena kadang-kadang manusia ini memiliki sifat sombong. Dia ingin memiliki sifat tauhid. Banyak orang yang merasa, kalau bukan saya siapa? Oh, itu kamu jiwa tauhid. Selain kamu masih ada ribuan orang jamaah sekalian. Baik. Ini pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pertemuan akan datang
kita akan lanjutkan pembahasan tauhid ini